Pasal ke-87. Menggantungkan batu giling di leher. Apabila matamu menyebabkan dosa bagimu, cukilah dia. Celakalah atas dunia ini disebabkan oleh kesalahan-kesalahan. Pasti kesalahan-kesalahan itu akan datang, karena dunia ini berkecimpung di dalam dosa. Tetapi celakalah bagi seorang yang kesalahan-kesalahan itu datang daripadanya. Lebih baik bagi seorang menggantungkan batu giling di lehernya, kemudian dia tenggelam di dasar lautan, daripada ia menyebabkan perbuatan dosa kepada tetangganya. Apabila matamu menyebabkan dosa bagimu, cungkilah dia, karena lebih baik engkau masuk surga dengan satu mata daripada memasuki neraka dengan kedua mata. Apabila tanganmu atau kakimu juga menyebabkan engkau berbuat dosa, maka perbuatlah terhadap keduanya seperti sedemikian itu. Karena lebih baik engkau memasuki kerajaan langit pincang atau buntung daripada memasuki neraka dengan kedua tangan dan kakimu. Lalu Dimon yang bernama Petrus itu bertanya, "Wahai Tuan, bagaimanakah aku harus mengerjakan demikian? Sungguh aku akan menjadi seorang buntung dalam tempo yang singkat." Yesus menjawab, "Ya Petrus, tanggalkanlah kepentingan-kepentingan jasmaniah. Niscaya segera engkau temukan kebenaran itu. Karena barang siapa mengajar engkau, maka dia itu adalah matamu, dan yang membantumu dalam suatu perbuatan, maka dia adalah kakimu, dan yang melayani engkau dalam sesuatu, maka dia itu adalah tanganmu. Maka apabila semua itu merupakan pendorong kepada dosa, tinggalkanlah dia. Karena lebih baik bagimu memasuki surga sebagai orang bodoh dan miskin, mempunyai amal-amal sedikit, daripada engkau memasuki neraka dengan amal-amal yang besar, dan engkau merupakan seorang yang cerdas dan kaya. Maka lemparkanlah daripadamu segala sesuatu yang akan menghalangimu untuk berkhidmat kepada Allah, sebagaimana seorang membuang segala yang menghalangi penglihatannya." Dan ketika Yesus mengatakan demikian itu, dipanggilnyalah Petrus ke sampingnya, lalu dikatakan kepadanya, "Apabila seorang saudaramu berbuat salah kepadamu, maka berusahalah untuk memperbaikinya. Kemudian apabila ia menjadi baik, bergembiralah engkau, karena telah beruntung saudaramu itu. Tetapi apabila ia tidak menjadi lebih baik, maka pergilah untuk memanggil dua orang saksi, kemudian cobalah pula untuk memperbaikinya. Apabila ia tidak menjadi baik, maka beritakan gereja tentang hal itu. Dan apabila setelah itu dia masih tidak menjadi baik, maka anggaplah dia seorang yang kafir. Dan karena itu janganlah engkau bertempat tinggal bersamanya di bawah satu atap rumah yang ditempati. Dan janganlah engkau makan bersama dia di atas satu meja yang dia duduk di depannya. Dan janganlah engkau berbicara dengannya. Sehingga apabila engkau mengetahui di mana ia meletakkan kakinya di waktu ia berjalan, janganlah engkau letakkan kakimu di situ." Pasal ke-88. Tetapi hati-hatilah engkau menganggap dirimu lebih mulia daripadanya. Malah harus engkau katakan begini, "Petrus, Petrus, sesungguhnya jika engkau tidak dibantu oleh Allah, niscaya engkau akan menjadi lebih jahat daripadanya." Petrus menanyakan, "Bagaimanakah seharusnya aku dapat memperbaikinya?" Yesus menjawab, "Melalui cara yang engkau sukai bagi dirimu untuk diperbaiki oleh orang dengannya. Maka sebagaimana engkau suka diperlakukan dengan sopan dan bijaksana, begitulah pula engkau harus memperlakukan orang lain. Percayalah, wahai Petrus, kepadaku, karena aku bertutur benar kepadamu, bahwa sungguh tiap kali engkau memperbaiki saudaramu dengan kasih sayang, akan kau dapatkan rahmat daripada Allah, dan akan berbuahlah kalimat-kalimatmu itu walau sebagian. Akan tetapi apabila engkau mengerjakan itu dengan kekasaran, akan dibalaslah engkau oleh keadilan Allah dengan kekerasan, dan ia tidak akan membawa buah. Katakanlah kepadaku, wahai Petrus, adakah orang-orang miskin itu membasuh periuk-periuk tanah yang dipakai untuk masak makanan mereka itu dengan batu-batu dan pukul-pukul besi? Sekali-kali tidak, tetapi dengan air hangat.
Periuk-periuk itu akan hancur dengan besi, sedang benda-benda kayu itu akan terbakar oleh api. Adapun seorang manusia, maka ia akan dapat diperbaiki dengan kasih dan rahmat. Maka apabila telah engkau perbaiki saudaramu, katakanlah pada dirimu, apabila Allah tidak membantuku, maka pasti besok aku akan mengerjakan lebih jahat daripada segala yang diperbuat olehnya hari ini. Petrus bertanya, "Berapa kali aku harus memaafkan saudaraku, wahai guru?" Yesus menjawab, "Sebanyak jumlah yang engkau ingin dimaafkan orang." Petrus berkata, "7 kalikah tiap hari?" Yesus mengatakan, "Saya tidak mengatakan 7 saja, tetapi engkau harus memaafkan dia tiap hari 70 kali 7. Karena barang siapa memaafkan, dia akan dimaafkan, dan barang siapa yang menghukum, dia akan dihukum." Pada ketika itu berkatalah yang menulis ini, "Celakalah atas diri para pembesar, karena mereka akan pergi ke neraka." Maka ditegurlah ia oleh Yesus. Katanya, "Engkau sungguh telah menjadi bodoh, wahai Barnabas, karena engkau bertutur yang demikian itu. Bahwa kamar mandi itu tidak akan lebih penting bagi badan, kendali tidak lebih penting bagi sebuah kapal, sebagaimana pentingnya seorang kapal bagi seluruh negara. Dan untuk apakah gerangan Allah telah mengizinkan kepada Musa, Yusa, Samuel, Daud, dan Sulaiman, dan masih banyak lagi selain mereka untuk membuat undang-undang? Allah telah memberikan pedang kepada orang-orang seperti mereka itu, hanyalah untuk membasmi dosa seakar-akarnya." Maka ketika itu bertanyalah yang menulis ini, "Bagaimana sesuatu hukum itu harus dijalankan dengan pembalasan dan ampunan?" Yesus menjawab, "Tidak semua orang menjadi hakim, wahai Barnabas, karena hanya bagi si hakim itu sendirilah kekuasaan untuk menghukum orang lain. Dan seorang hakim itu berkewajiban untuk menjatuhkan suatu hukuman atas seorang yang bersalah, sebagaimana seorang bapa menyuruh tangan anaknya yang busuk itu untuk dipotong agar tidak sampai merusak sekujur badan.